Ya, ini salah satu sumbangan Iluni nih ya buat FKUI. Kan kadang-kadang kalau gersang kan nggak enak ya, apalagi Jakarta panas. Makanya ada tempat-tempat begini membuat kita kayaknya enak banget, tenang gitu ya. Terutama mahasiswa nih lagi sibuk, stres dia datang ke sini jadi tenang. Iya, begitu adem juga kan. Hijau-hijau gitu. Segar ya. Iya. Apakah berrekreasi sejenak seperti ini juga bermanfaat untuk kesehatan jantung? Oh iya udah pasti. Karena kan gini ya, kalau saya kebetulan memang punya hobi yang lihat yang indah-indah seperti begini ya satu. Kemudian saya juga senang misalnya ada ikan koi, di rumah juga punya ikan koi. Karena kayaknya kalau kita itu tuh ngelihat itu tuh kayak lupa gitu loh semua. Itu kan kalau masalah sih udah pasti banyak masalah lah ya. Kayak gini kan kita lihat, oh cakep banget, bagus gitu. Jadi ini ya salah satu tempat lokasi yang orang buat healing misalnya sesaat, dan mudah-mudahan setelah keluar dari ruang ini gitu ya, ruang anggrek ini, dia lebih fresh lagi untuk balik lagi kerja di rumah sakit misalnya seperti itu. Oke. Tapi kalau soal gaya hidup Prof, apa yang harus diwaspadai untuk menjaga kesehatan jantung? Artinya yang harus dihindari, apa yang harus di-maintain gitu? Ya, jadi yang penting adalah kita mesti mengetahui atau mendeteksi apakah kita punya faktor risiko atau tidak. Caranya? Ya tadi kalau umur, genetik itu udah pasti nggak bisa kita bohongin kan, itu artinya nggak bisa kita rubah. Itu udah pasti ada di situ. Nah yang kita bisa rubah misalnya tadi merokok. Oke, ini kita adalah memang dari ya memang karena suatu hal gitulah ya, dari SMP udah ngerokok. Nah itu dia udah resiko di situ. Kemudian minum alkohol, dia setiap minggu selalu minum alkohol gitu, dan juga nggak tanggung-tanggung gitu. Itu juga salah satu faktor resiko. Kemudian obesitas, kegemukan. Kemudian kebiasaan mengkonsumsi daging yang berlebih-lebihan misalnya. Kurang makan sayur misalnya. Kurang gerak, jadi sehari-hari itu mungkin dia lebih banyak main di laptopnya saja gitu ya, atau di gadgetnya saja misalnya seperti itu. Nah ini yang menurut saya ini yang jadi faktor resiko untuk dia kena berbagai macam penyakit, termasuk juga penyakit jantung. Cancer juga basicnya tuh ada juga karena gaya hidup gitu. Misalnya kayak kanker usus besar aja misal. Kanker usus besar itu berhubungan dengan faktor resiko yang berhubungan dengan gaya hidup juga gitu loh. Jadi itu yang harus diperhatikan buat masyarakat yang kebetulan memang punya masalah itu, ya sebaiknya ya tadi nih, oke ini saya mesti sehat nih. Untuk mengetahui posisi terakhir, check up tadi yang saya sampaikan. Jadi kita mesti cek dulu. Ya kita nggak tahu, wah kan kadang-kadang orang gue kurus ini ngapain gue cek? Kalau jangan, banyak pasien-pasien saya kurus ternyata setelah dicek kolesterolnya tinggi misalnya, kan gitu. Jadi atau juga tadi, saya kan nggak gemuk. Kenapa juga takut mesti ada batu di kantong empedu, udah USG aja dulu. Ternyata pas USG ada batu kantong empedunya gitu loh. Jadi sekali lagi pentingnya kita melakukan medical check up adalah mendeteksi penyakit sejak awal sebelum timbul gejala. Kalau udah timbul gejala itu sebenarnya terlambat. Misalnya orang pasien kencing manis ketahuannya itu setelah dia misalnya lemes-lemes badannya gitu. Wah, itu udah terlambat sebenarnya. Justru pada saat dia masih sehat, masih segar, dicek ketahuan sudah ada prediabetes atau diabetes, segera diobatin gitu. Nah, kalau seandainya udah terlambat tadi, percepatan apa yang perlu dilakukan? Ya, sekarang gini, memang kadang-kadang orang itu mudah untuk diucapkan, oke stop merokok, nggak mudah juga. Pasien-pasien saya yang memang udah merokok sejak muda itu susah sekali dia menyetop gitu ya, satu. Kemudian juga kebiasaan makan. Orang yang udah biasa makan yang berlemak itu suruh berubah itu susah juga gitu loh. Yang penting sekarang begini. Penting kita tahu posisi kita tuh terakhir bagaimana sih lab kita tadi. Ketika memang kita ada masalah dengan laboratorium, artinya dengan pemeriksaan dari check up tadi, itu segera berobatin. Nah, berobat sampai benar normal. Kadang-kadang kita berobat tidak sampai normal. Itu jadi masalah. Artinya gini, kita belum tahu itu normal apa tidak. Jadi dia cuma minum obat saja tanpa dicek lagi gitu loh. Nah itu dia tadi. Nah kemudian ayo kan kita mau sehat nih ke depan. Gaya hidupnya mesti diperbaikin. Kalau selama ini nggak pernah bergerak ya harus bergerak olahraga. Sekarang kan pilihan itu memang macam-macam. Ada jangan jadi alasan, aduh nih saya nanti jalan kalau di luar gitu ya polusi segala macam. Ya udah pagi-pagi misalnya sebelum banyak kendaraan atau ayo udah di rumah aja sepeda statis misalnya, 5 km kan lumayan misalnya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk kita
tidak olahraga, yang penting adalah kita memang mau menyisakan atau menyediakan waktu lebih tepatnya untuk berolahraga gitu. Soal jalan tadi, Ya, Prof. Kalau betul. misalnya di tengah-tengah kesibukan nggak bilangnya sih nggak ada Iya, waktu ya iya. atau nggak sempat Iya. gitu, bisa nggak disambil misalnya kita sambil jalan ke kantor kita mengkondisikan naik kendaraan umum sehingga harus jalan kaki naik turun, Iya. apakah itu cukup? Ya ini yang mesti kita bilang. Kadang-kadang juga seperti itu ibu-ibu tuh. Ya dok, saya kan masak, ya kan nyuci baju apa kan itu olahraga. Itu nggak bisa dibilang olahraga juga. Yang namanya olahraga itu adalah sesuatu yang memang terukur, ya kan, dan kemudian rutin. Oke lah, ini kan sekarang kita bisa punya aplikasi untuk melihat berapa langkah kita per hari. Ya, itu tadi tuh contohnya. Oke, target kita 5.000 nih misalnya. Oh, sekarang kita baru jalan 3.000. Ya udah, 2.000 itu kita tambahin lagi gitu loh. Nah, itu yang tuh mesti terukur seperti itu. Jangan yang rasanya udah yang artinya bergerak tapi kita nggak gitu. Kalau sekarang ini kan dipermudah semua. Ini ada alat gadget, kita bisa ukur nih berapa langkah kita sehari ini. Kalau kurang ya kita tambahin gitu. Idealnya berapa, Prof? Ya kan kalau yang umum kita bilang 6.000 langkah, ya kan gitu. Atau tadi kalau mau berolahraga atau jalan tuh kira-kira 1 jaman. Ya kalau 5 km aja nih lari-lari kecil aja tuh dapat tuh sejaman juga tuh. Sepeda statis mungkin kira-kira 5 km mungkin habis sekitar 30 menit misalnya. Nggak apa-apa, yang penting rutin. Nah kadang-kadang kita olahraganya 1 kali seminggu, dengan terlalu berlebihan, iya nggak boleh begitu. Itu prinsipnya adalah teratur. Dan di satu sisi dalam kegiatan kita, kalau memang ini kita bisa bergerak, lebih baik bergerak untuk nambah-nambahin tadi. Bagaimana dengan makanan, Prof? Ini kan eranya zaman dulu makanan masih sehat. Sekarang kan referensinya makin banyak. Udah gitu beli makan itu bisa sambil mager, tinggal ketik-ketik, makanan datang. Itu yang sehat sebenarnya makanan seperti apa sih, Prof? Ya, jadi sebenarnya memang ini yang masalah buat kita saat ini secara umum buat masyarakat. Teknologi itu memungkinkan kita itu mendapat, artinya mempermudah kita gitu loh. Dan di satu sisi juga pilihan makan menjadi lebih banyak. Tentu masing-masing ini akan mengemas sedemikian rupa makanan tersebut sehingga kan menjadi daya tarik. Ya umumnya yang menarik itu kan yang manis-manis, yang gurih-gurih, ya kan goreng-gorengan misalnya, yang berlemak-lemak. Itu dia tadi yang enak-enaknya ada di situ. Nah ini yang kita mesti pahamin, bahwa ketika kita mengkonsumsi hal-hal tersebut, kita sebenarnya terpapar dengan beresiko untuk terjadinya berbagai macam penyakit-penyakit yang akhirnya berujung pada penyakit degeneratif. Tadi seperti kolesterol tinggi, asam urat tinggi, akhirnya gangguan liver, sampai juga gula darah menjadi tinggi gitu loh. Jadi ini yang kita mesti perhatikan makan kita. Jadi bagaimana? Ya udah, usahakan kalau memang ada pilihan, lebih baik makanannya rebus-rebus. Kalau memang ada pilihan, lebih banyak juga yang mengandung sayur dan buah-buahan, gitu kan. Kemudian kalau memang jumlah nasi ini karbohidratnya kita kalau bisa ya mesti usahakan ya jangan banyak gitu ya, setengah misalnya oke lah 1/4 aja misalnya gitu ya kan, kalau 1 piring nasi ya 1/4-nya nih atau setengahnya misalnya gitu. Dan usahakan jangan sampai nambah misalnya. Lauknya oke lah 1 atau 2 atau mungkin 1 macam lauk saja gitu. Jadi ini kita mesti megang, karena kadang-kadang kalau kita menikmat itu makanan enak akhirnya kita nambah inilah yang jadi problem gitu loh. Jadi itu menurut saya kita betul ada gizi seimbang, dan kita mesti melihat juga porsinya dan komponennya tadi. Jangan lupa sayur dan buah. Karena sebenarnya dengan kita mengkonsumsi sayur dan buah itu menyebabkan sisa lambung itu menjadi berkurang, sehingga kita juga nggak mau makan nambah lagi karena udah ada komponen sayur dan buah gitu yang mengisi lambung kita gitu. Ngomong-ngomong soal cara masak tadi, Prof. Ya. Kebetulan banyak teman-teman saya juga yang menghindari makanan berlemak dan cara masak yang digoreng, akhirnya menggunakan air fryer misalnya. Menghindari rebusan juga, karena rebusan jujur aja kadang-kadang agak kurang berasa gitu enak, ya. Betul. Akhirnya beralih ke air fryer atau oven misalnya. Itu oven. gimana? Ya, prinsipnya sekali lagi yang mesti kita perhatikan. Kadang-kadang nih kita udah dapat mengkonsumsi merasa makanan sehat. Tapi jumlah itu jadi penting juga. Walaupun kita oke lah makan tadi rebusan gitu ya, kemudian dengan digoreng dengan cara yang khusus ya, yang kita tidak menggunakan minyak goreng yang biasa misalnya. Tapi jumlah itu jadi penting juga.
Kalau jumlahnya berlebih-lebihan, akhirnya kan juga akan meningkatkan jumlah kalori yang kita konsumsi juga gitu. Jadi ini yang mesti diperhatikan juga misalnya. Baik, ada tips untuk masyarakat kebanyakan yang sibuk dengan masa depan tetapi harus mempertahankan hidup sehat? Ya, jadi yang penting menurut saya sekarang ya bahwa buat masyarakat semua bahwa banyak penyakit-penyakit yang sebenarnya kita bisa cegah. Termasuk juga penyakit kanker pun juga kita bisa cegah. Dan memang kondisi saat ini ya dengan teknologi yang dipermudah begitu tadi untuk mendapatkan kita pesan makan menjadi lebih mudah, kemudian kita lebih banyak tidak banyak bergerak, itu memungkinkan kita berada dalam kondisi gaya hidup yang tidak sehat. Jadi oleh karena itu buat para masyarakat sekalian, coba perhatikan makan apa yang kita konsumsi. You are what you eat. Ya kita mesti lihat tuh tadi ya komponen lemaknya. Hindarin makanan-makanan yang terlalu red meat, daging merah gitu ya. Banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Minum yang cukup ya. Kemudian juga beraktivitas, tetap bergerak. Ya, beraktivitas, bergerak dan pengendalian diri, stres. Nah, untuk tidak stres bagaimana ya? Tadi nih kita mesti tidur yang cukup. Ya, tidur yang cukup dan juga harus memperhatikan bahwa tubuh kita ini bukan mesin. Artinya apa? Tubuh ini juga butuh istirahat, ya. Itu yang mesti diperhatikan. Dan ketika kita memang sudah mencapai usia sekarang ini lebih maju lagi di atas 30 tahun, kita mesti cek deh bagaimana status kolesterol kita, gula darah kita, asam urat kita. Karena kalau kebetulan memang ada masalah, harus kita obatin sedari awal gitu loh. Sekali lagi, gaya hidup sehat ini harus terus kita pertahankan agar kualitas hidup kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sudah berdiskusi, kami sudah tanya banyak. Dan demikianlah One on One bersama Profesor Ari Fahrialsyam, dosen dan dekan dari FKUI dan juga dokter spesialis penyakit dalam. Terima kasih Prof, salam sehat selalu. Terima kasih.